adik-adik. Wah, apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Tante bersyukur loh kalau adik-adik di rumah masih dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan bersorak bagi nama Tuhan. Nanti kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan loh. Tapi sebelumnya, Tante mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Tante berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. untuk berkat-Mu. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau memuji memuji dan menyembah-Mu. dan menyembah-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami dan kami siap bersorak-sorai bersorak-sorai bagi nama-Mu. bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang mau menggunakan seluruh badannya, anggota tubuhnya Saya. untuk memuji Tuhan? Nah, ayo adik-adik, angkat tanganmu, gerakan kakimu, gerakan tubuhmu untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ikuti gerakan tante-tante ya. Wah, ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Musik memuji Tuhan. Ayo adik-adik, gerakan tanganmu, gerakan badanmu, gerakan kakimu. Kita mau memuji Tuhan. Kepala ya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke kaki ke depan, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya, badanku ke depan, badanku ke kaki, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Sekali lagi, bersama-sama. Hore, puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendaki gunung bersama-sama. Yeay. Tapi harus dengan semangat dan sukacita ya. Oke. Are you ready? Let's go! Daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, kita mau terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam
ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sembahmu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu.
berdoa, mari siapkan hati, siapkan pikiran kita, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami diberikan telinga untuk mendengar dan hati. Bahkan kami bisa melakukan setiap firman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Om yakin dan percaya dimanapun kalian berada saat hari ini, Om percaya kabarnya semua luar biasa. Sebab ada Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Makanya kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Nah pada hari ini, kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-49. Sekali lagi, Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-49. Nah, panjang sekali ayatnya adik-adik. Nah, sebelum itu, Om mau bertanya sama adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini. Adik-adik pada waktu tertidur, lelap, pernah tidak merasakan atau pernah mimpi enggak seperti itu? Om yakin dan percaya semua pasti pernah mimpi. Mimpi apapun itu, yang penting Om yakin dan percaya semua pernah mimpi. Nah, di kisah ini juga di Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat 49 menceritakan tentang sebuah raja namanya Raja Nebukadnezar. Dia menguasai Babel pada waktu itu. Nah, satu kali dia menjadi gelisah karena ada satu mimpi yang dimimpikan oleh dia. Nah, dan mimpi yang dia alami pada waktu itu membuat dirinya gelisah. Nah, karena dia gelisah, dia memanggil orang-orang pintar yang ada di negeri Babel pada waktu itu. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang suka-suka sihir seperti itu. Nah, dia memanggil mereka, dia mencari mereka untuk supaya apa? Untuk supaya dia perintahkan untuk mengartikan apa yang dia mimpikan. Nah, pada waktu itu dia memanggil orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar untuk mengartikan mimpi mereka. Dia memerintahkan semuanya itu. Nah, dan dia berkata, kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar, maka mereka akan dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Mereka akan dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Nah, setelah itu mereka datang semua, ternyata tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Dan akhirnya apa? Mereka diancam oleh Nebukadnezar atau Raja Nebukadnezar untuk dihukum. Karena tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, kata Nebukadnezar, hukumlah semua orang-orang yang bijaksana yang ada di negeri ini. Nah, orang-orang yang bijaksana itu termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pada waktu raja berkata dia mau menghukum orang-orang yang bijaksana, nah tentunya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu hidupnya juga terancam. Hidupnya terancam. Dan akhirnya Tuhan pakai Daniel untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya terbilanglah atau terjawablah arti dari mimpi Raja Nebukadnezar itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin.
Dan kita yakin dan percaya Allah kita, Dialah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar akal pikiran kita. Jadi pada hari ini kita belajar bersama-sama dari cerita Raja Nebukadnezar ini. Yang pertama, hanya Tuhan yang sanggup menyingkapkan arti mimpi Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar mencari orang-orang yang pintar. Nebukadnezar mencari orang-orang yang ahli, tetapi tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu mengartikan mimpinya itu. Dan akhirnya apa? Tuhan mengartikan semua mimpinya itu lewat apa? Daniel. Di sana di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Jadi kita mendapat sebuah pelajaran pada pagi hari ini bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan atau mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Manusia tidak mampu, manusia tidak sanggup. Tapi kita punya Allah yang sanggup, Allah yang selalu memberikan jawaban yang pasti. Allah yang selalu memberikan jalan keluar yang pasti. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu bisa dilakukan oleh Allah. Jadi adik-adik, kalau ada mungkin sesuatu yang membuat adik-adik bingung, yang membuat adik-adik bertanya-tanya, oh ini saya nggak bisa jawab, ini saya tidak mampu untuk lakukan, datanglah sama Tuhan. Nah, datanglah sama Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia Allah yang sanggup bekerja. Dia Allah yang mampu bekerja melebihi apa yang manusia kerjakan. Karena manusia ini terbatas. Manusia ini tidak setara atau tidak mampu kadang-kadang melakukan apa yang dia kerjakan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sanggup. Nah, Tuhan menciptakan mimpinya itu lewat Daniel. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja menjadi alatnya untuk memberitahukan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pada kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-49 Tuhan memakai Daniel. Om yakin dan percaya kalau Tuhan bisa pakai Daniel, Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk menyingkapkan atau menjadi alatnya Tuhan untuk menyingkapkan setiap rencana-rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari kisah Raja Nebukadnezar ini kita belajar bahwa Tuhan menyatakan rencananya untuk kerajaan Babel. Dan Raja Nebukadnezar lewat mimpi. Jadi kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa membandingkan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menjadi sarana Dia menyingkapkan apa yang menjadi rencananya di dalam hidup kita. Nah, pada waktu itu Dia menyingkapkan rencananya dalam kerajaan Babel atau dalam Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kerajaannya pada waktu itu Dia nyatakan lewat mimpi. Nah, Tuhan bisa pakai apa saja. Mimpi pun Dia bisa pakai untuk Dia menggenapi rencananya atau Dia memberitahukan rencananya di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, dan kita yakin dan percaya Alkitab katakan rencana Tuhan adalah rencana yang bukan mendatangkan kecelakaan, melainkan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, Dia bisa nyatakan lewat apa saja sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa pakai apa saja. Nah, itu sebabnya mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Tuhan bisa sampaikan rencananya itu lewat mimpi, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat guru-guru sekolah minggu yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tinggal kita percaya saja bahwa rencana Allah itu
indah di dalam hidup kita. Jadi adik-adik dimanapun Anda berada saat ini, tetap semangat, tetap setia beribadah, tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia berdoa, tetap setia dalam segala hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib buat hidup kami. Dan pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tanamkan itu dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati kedua orang tua kami, berkati aktivitas kami, sertai hidup kami. Dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.